Usaha keras aku itu tidak pernah mendapatkan apresiasi sama sekali dari orang tuaku. Sejujurnya aku sangat ingin sekali mendapatkan apresiasi sesimpel, "Nak, mama papa bangga sama kamu." Tapi jujur, aku sangat takut untuk punya anak. Karena aku takut jika aku punya anak nanti, dia akan merasakan hal yang sama seperti aku dulu. Hai Bun, welcome back di program Chat with You. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Makasih banget ya untuk kalian yang udah mengirimkan cerita dan bersedia membagikannya di Chat with You. Aku tahu sebenarnya ini bukan hal yang mudah untuk membagikan cerita kalian di sini. Jadi aku juga mau bilang terima kasih banget udah mau sharing. Karena bisa jadi bermanfaat buat orang lain yang mengalami hal yang serupa. Hari ini ada lagi nih teman kita yang mau menceritakan pengalamannya yang lagi dialamin. Coba kita dengerin yuk. Halo Mbak Caca, perkenalkan nama aku Aca. Pertama-tama aku ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai background story keluarga aku. Aku merupakan anak satu-satunya. Jadi aku merupakan satu-satunya harapan bagi keluargaku. Sejak kelas 1 SD, orang tuaku selalu memintaku untuk menjadi ranking 1. Selama 12 tahun aku duduk di bangku sekolah, hanya 3 kali aku gagal untuk mendapatkan ranking 1. Tentu saja untuk mendapatkan ranking 1 itu tidak mudah. Butuh sekali banyak perjuangan. Tapi usaha keras aku itu tidak pernah mendapatkan apresiasi sama sekali dari orang tuaku. Sejujurnya aku sangat ingin sekali mendapatkan apresiasi sesimpel, "Nak, mama papa bangga sama kamu." Tapi itu sama sekali gak pernah aku dapatkan. Bahkan guru-guru dan teman-temanku mereka berpikir dan mengatakan bahwa, "Cak, orang tua kamu pasti bangga banget ya sama kamu." Mereka salah. Orang tuaku sama sekali gak pernah ngasih apresiasi kepadaku. Memberikan pujian pun tidak pernah. Dan dulu aku punya cita-cita, aku ingin sekali masuk fakultas seni rupa dan desain. Tapi impianku itu ditolak. Orang tuaku menggagalkan keinginanku, cita-citaku. Mereka mengatakan, "Untuk apa masuk fakultas itu? Gak ada gunanya, gak ada masa depannya. Kamu harus masuk fakultas kedokteran di salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia. Kamu harus jadi dokter kayak mama, papa." Saat mendengar hal itu, aku sangat sedih. Aku merasa aku gak pernah didengerin dan harus mengikuti ekspektasi mereka. Terus-menerus. Tapi aku gak bisa menolak karena mereka adalah orang tuaku. Dan aku berpikir, kalau aku mengikuti kemauannya saat ini, mungkin pada akhirnya mereka akan mengapresiasi aku. Mereka pada akhirnya akan memuji aku. Sebenarnya rasanya sangat menyiksa bagiku. Sangat sulit bagiku untuk melakukan hal yang aku bahkan sama sekali gak menginginkannya. Sangat sulit bagiku untuk melalui itu semua. Tapi dengan terpaksa, aku harus menghadapinya. Aku mengikuti kemauan orang tuaku lagi. Dan aku berpikir bahwa jika kali ini aku berhasil, pada akhirnya orang tuaku pasti akan mengapresiasi aku. Dan saat pengumuman, aku lolos di fakultas kedokteran di salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia. Orang tuaku hanya mengatakan, "Selamat ya nak," dengan wajah yang datar dan sibuk main dengan HP-nya masing-masing. Saat itu aku bukannya senang, malah sedih menangis di kamar. Karena pada akhirnya mereka gak pernah mengapresiasi aku. Sampai akhir. Jujur semua hal yang mereka lakukan di masa lalu, tekanan yang mereka berikan,
dan mereka tidak pernah mengapresiasi aku. Hal itu memberikan dampak yang begitu besar kepada hidupku. Aku merasa bahwa aku manusia yang gak berguna, karena aku gak bisa ngebahagiain orang tua aku. Aku juga merasa jadi susah untuk puas, susah untuk bersyukur. Dan sekarang aku udah menikah, Mbak. Tapi jujur, aku sangat takut untuk punya anak. Karena aku takut jika aku punya anak nanti, dia akan merasakan hal yang sama seperti aku dulu. Dia gak bisa bahagia ngejalanin hidupnya. Tapi sejujurnya aku mau banget, Mbak, punya anak. Tapi itu aku merasa takut, khawatir, dan juga cemas. Cemas yang sangat mendalam. Bagaimana ya, Mbak? Bagaimana caranya aku bisa menghilangkan rasa takutku ini, rasa cemasku ini? Karena rasa cemas dan takutku ini terus ada di dalam pikiranku. Tapi aku nggak tahu, Mbak, gimana caranya bisa ngilangin rasa takut ini. Hai Aca, terima kasih ya kamu udah berani membuka diri di Chat With You kali ini. Cerita yang kamu sampaikan mungkin itu sudah lama kamu pendam dan akhirnya tadi keluar semuanya. Maaf aku nggak bisa mendampingi tadi karena ketika kita membuka luka kita, tapi rasanya nggak ada yang bisa bantuin buat ngerawat lukanya, takutnya malah bisa jadi bahaya ke depannya. Itu dia kenapa aku selalu menyarankan untuk cari bantuan profesional ketika mengalami masalah psikologis yang berat. Dan dari awal kamu cerita, kamu sempat bilang kalau kamu selama 12 tahun sekolah hanya 3 kali gagal mendapatkan ranking 1. Padahal selain itu kamu selalu mendapatkan ranking 1. Kok rasanya penekanannya ada di kegagalan kamu tanpa kamu menghargai usaha kamu sendiri karena kamu merasa tidak ada apresiasi dari orang tua. Sakit pasti rasanya ketika kita menjadi anak di masa pertumbuhan. Rasanya kita butuh validasi kalau kita berharga. Rasanya kita perlu diingatkan kalau kita ini pantas untuk disayang dengan apapun yang kita lakukan. Mau itu dengan pencapaian yang diharapkan ataupun tidak. Dan mungkin kamu tidak merasakan rasa sayang yang unconditional ini karena orang tua kamu tidak menyebutkan secara lisan bahwa mereka menghargai kamu atas usaha kamu. Ketika kita masih jadi anak, validasi dari orang tua. Validasi itu misalkan kita merasa kita sudah berjuang, lalu orang lain bilang, kamu sudah berjuang ya? Itu validasi dari orang lain. Ketika kita masih kecil, memang validasi dari orang tua itu efeknya sangat besar. Tapi tidak adanya validasi juga bisa berdampak. Dampaknya kita jadi nggak tahu nih apakah kita masih berharga nggak ya untuk orang tua kalau kita tidak mengikuti aturannya. Kita tetap disayang nggak ya kalau kita nggak sesuai harapannya. Dan ketika itu tidak terjawab, terbentuklah keberhargaan diri yang rendah. Mungkin rasanya yang selama ini disebut itu bisa dibilang jadi low self-esteem. Punya rasa keberhargaan diri yang rendah. Dan mungkin itu yang kamu rasakan. Karena apa yang sebenarnya kamu rasakan dalam hati kamu sudah berjuang kok nggak ada ya, atau orang signifikan yang paling kamu harapkan untuk bilang kalau perjuangan kamu udah hebat banget, kok nggak ada yang bilang gitu, apakah saya jadinya nggak hebat gitu. Dan itu akan jadi pertanyaan yang menumpuk terus sampai kamu dewasa, dan ternyata sekarang kok masih nggak ada juga jawabannya. Kamu sudah mendapatkan yang orang tua kamu harapkan, tapi kok rasanya nggak dihargai seperti apa yang kamu harapkan orang tua kamu menghargai kamu. Itu pasti berat. Luka yang di situ
mungkin gak akan bisa terjawab dalam satu waktu ini dan langsung rasanya sembuh. Tapi yang selama ini aku coba ingatkan, mungkin orang tua kita juga gak tahu caranya. Mungkin itu adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan pada saat itu karena mereka nggak tahu. Bukan berarti itu adil untuk kamu. Tapi ketika kita dewasa, tadi Aca bilang Aca sudah menikah, jadi persepsi aku kamu sudah dewasa. Validasi itu kalau kita tetap harapkan dari orang lain, rasanya kita terus tidak berharga, rasanya terus kita tidak pantas. Padahal ketika kita udah dewasa, rasa berharga itu bisa kita tarik lagi biar kuasanya ada di diri kita sendiri. Kita yang menghargai diri kita sendiri. Kita yang bilang kalau ke diri sendiri nih ya, ayo Aca, kamu udah hebat loh bisa sampai di sini. Kamu udah hebat loh dengan perjuangan kamu. Walaupun ini adalah sesuatu yang kamu gak suka, tapi ternyata ada sesuatu, ada dorongan dalam diri kamu yang bisa bikin kamu itu menembus tembok-tembok yang sebenarnya kamu gak suka gitu. Tapi balik lagi, menjalani sesuatu yang tidak sesuai sama jati diri kita memang rasanya melelahkan. Tapi karena selama ini mungkin dari kecil Aca ngerasa harus selalu mengikuti apa yang orang tua arahkan, dan kalau tidak mengikuti itu kamu merasa tambah tidak berharga lagi, mungkin sekarang waktunya kamu untuk mengeksplorasi diri kamu sendiri. Mencari tahu apa sih yang kamu suka, apa sih yang kamu gak suka, batasannya apa sih buat saya. Karena kamu sudah cukup membuktikan kayaknya batasan-batasan rintangan yang selama ini kamu lewatin yang berat bisa kamu terobos semua karena kamu punya kemauan yang kuat. Cari kemauan yang kuat dari dalam diri kamu untuk menjalani sesuatu yang bikin kamu merasa penuh. Mungkin kamu bisa eksplorasi hal-hal yang baru. Dari situ makin kamu kenal diri sendiri, makin kamu bisa mengapresiasi diri kamu sendiri. Makin kamu juga bisa belajar untuk menghargai usaha kamu sendiri. Bukan berharap dihargai oleh orang lain lagi. Dari situ pelan-pelan harapannya kamu bisa memenuhi cup diri kamu sendiri. Kamu bisa memenuhi wadah diri kamu sendiri sehingga kamu merasa penuh dan tidak berharap validasi dari orang lain. Tadi juga soal ketakutan yang besar ya untuk punya anak. Mungkin selama ini kamu anak satu-satunya, kamu juga merasa, oh ternyata jadi anak tuh perjuangannya berat ya. Dan itu jadi ketakutan kamu untuk menurunkan hal seperti itu ke anak kamu. Pas banget juga Amanasa dengan Good Enough Parents sedang mau mengadakan webinar dengan judul mengasuh dengan kesadaran, bukan dengan luka. Karena ketika kamu akhirnya memutuskan punya anak, memang kalau kita mengasuh dengan luka yang pernah kita alami sebelum-sebelumnya, kemungkinan untuk kita menurunkan luka itu ke anak kita jadi lebih besar. Tapi ketika kita bisa menyadari bahwa, oh iya, hal ini saya merasa dirugikan, saya merasa nggak suka, saya merasa kecewa. Dan kamu bisa menyadari perilaku apa ya yang kira-kira tepat untuk saya dan anak saya pada saat ini. Kemungkinan untuk menurunkan luka yang sama itu bisa sedikit lebih kecil. Ibaratnya kita bisa jadi cycle breaker. Kalau tadinya siklusnya orang tua kita menurunkan luka, lalu kita menurunkan ke anak kita, lalu nanti menurunkan ke anaknya dan segala macam, kita bisa stop siklusnya di sini dengan cara kita menyadari. Kita ini berperilaku ini, kita membuat keputusan ini karena saya terluka sama orang tua saya, apa memang ini keputusan yang bisa saya pertanggungjawabkan sendiri. Jadi dari belajar hal-hal yang seperti itu, harapannya Aca jadi lebih mantep nih bikin keputusan mau punya anak dengan tanggung jawab yang akan dipegang nantinya, atau memang memutuskan untuk tidak punya anak karena memang itu pilihan kamu. Jangan sampai kamu membuat satu keputusan karena luka kamu, karena itu cuma akan membuat luka-luka yang baru. Tapi kalau kamu sudah bisa menyadari bahwa oke,
kamu sudah dewasa, keputusan ini akan menjadi tanggung jawab kamu sepenuhnya, dan kamu yakin kamu punya kemampuannya untuk melewati masalah-masalah yang akan dilewati setelahnya, kamu akan jadi merasa lebih berdaya. Takut itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Karena emosi itu sebenarnya sinyal. Kalau ada yang harus kita berbuat terhadap diri kita. Ada sesuatu yang mungkin perlu dirubah, ada sesuatu yang mungkin perlu dipertahankan, mungkin ada sesuatu yang perlu diterima aja. Rasa takut, bisa bayangin gak kalau kita nggak punya rasa takut, kita nyebrang jalan nggak akan lihat kanan kiri. Tapi karena kita punya takut, kita jadi bisa selamat menyeberang sampai di tujuan. Jadi takut tuh ada fungsinya, tapi kita perlu kenalan. Takut kita ini memang untuk melindungi kita saat ini, apa takutnya ini ketakutan diri kita waktu kecil yang masih kita rasakan sampai sekarang. Kalau misalkan dirasa sulit untuk mengolah itu sendirian pada saat ini, kamu bisa datang ke ahlinya, bisa ke psikolog, ke psikiater, atau siapapun yang kamu percaya yang bisa membantu kamu melewati masa-masa yang berat untuk kamu. Semoga jawaban ini cukup bermanfaat buat Aca dan mungkin yang lain yang mendengarkan juga. Itu tadi dia Bun, jawaban dari aku. Semoga tadi bisa bermanfaat ya buat kamu yang bercerita ataupun siapapun yang nonton dan ataupun ada yang mengalami hal yang serupa. Jadi saran dari aku, cobalah kita lebih menyadari luka-luka yang ada di diri kita dan memproses itu. Karena untuk berdamai kita masih butuh waktu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Mungkin berdamai itu memang sulit, perjalanannya akan menyakitkan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kita bisa ambil pelajaran dari masa lalu kita, tapi jangan lupa kita lagi ada di sini sekarang. Jangan lupa untuk dinikmatin hidupnya sekarang, tapi juga tetap bertanggung jawab sama langkah-langkah yang kita putuskan. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.